terlepas dari jabatan apapun tugasnya, kita adalah pemimpin di tempat kita masing-masing. Kita dipanggil keluar untuk menjadi saksi, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan suatu saat nanti bahwa setiap lutut akan berlutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Satu hal yang mungkin dari saya ingin sampaikan, saya itu kan dari planning ya, senang sekali meningkat-ningkat sesuatu. Jadi mungkin terakhirnya itu saya ingin sampaikan. Tadi udah Rio kan ya, jadi responsibility ya, apapun tugas yang diberikan kita tanggung jawab. Kemudian kita harus punya integriti, jujur di atas segala-galanya. Mau dicopot kayak nggak dapat jabatan apa kayak uangnya diambil, sejauh kita jujur suatu saat yakin bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan yang lebih baik. Kemudian apa tadi? Obedience, suatu kepatuhan ya, harga mati patuh. Ada saatnya memang kita jatuh, tidak masalah, kita belajar ya, kedewasaan itu bertumbuh. Tapi satu hal kita minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin agar ya, saya berdoa seperti itu. Aku ingin serupa seperti Kau. Bagaimana sih Kau bisa patuh menjalani kehidupannya mulai dia lahir, bertumbuh gitu ya, sampai akhirnya harus melewati jalan yang sakit itu. Tapi pada akhirnya kemuliaan yang dia terima. Dan itulah yang menjadi passion yang terbesar buat saya. Nah terakhir saya punya untuk para leaders ada tiga singkatan gitu. Ya, ada 3C gitu ya. Nah C yang pertama itu adalah confident. Siapapun kita, apapun jabatan kita dimanapun, kita harus percaya diri. Apalagi kalau kita punya Tuhan Yesus. Dia itu raja di atas segala raja. Dia punya segala hal penciptaan langit dan bumi. Kalau kita punya Tuhan Yesus, apa sih yang nggak dikasih sama kita? Jadi satu figur di Alkitab yang mungkin sering terlewat, tapi saya sangat suka. Siapa itu? Di Hakim-Hakim ya. Ada yang namanya Gideon. Tahu ya Gideon? Gideon itu kan orang terkecil dari suku terkecil. Ya, dan pada saat malaikat mendatangi dia sedang ada di pengirikan gandum. Tapi malaikat datang kepada dia dan dibilang, wahai kau pahlawan yang gagah perkasa. Jadi siapapun kita nggak ada yang kecil di mata Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil apapun dimanapun kita, Tuhan pasti bisa berpanggil. Ya saya ada, kalau tadi Nias dari Kupang ya, dari timur, saya dari barat. Ya saya orang Nias. Bapak saya Nias tembak langsung dari sana, lahir di Jakarta. Kalau pikir-pikir orang Nias ya pulau kecil aja, bisa apa sih gitu. Tapi satu keyakinan bahwa kalau kita mau kerja keras dan kita percaya kalau Tuhan itu bisa membuka jalan, pasti ada. Ya. Jadi teman-teman yang di belakang itu nggak usah khawatir ya. Karir kita itu pasti tadi Pak Tovan bilang kita akan tetap naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sejauh kita pegang Tuhan Yesus. Pertama tadi confidence, yang kedua adalah komit terhadap setiap tugas yang diberikan kepada kita. Berikan yang terbaik. Apabila engkau diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya, engkau diminta baju, berikan juga jubahmu. Kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan itu dalam langkah kita sehari-hari. Belajar dari hal-hal kecil. Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar apabila kita setia perkara-perkara yang kecil. Komit dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Terlepas jabatannya apapun nanti, puncak karir apapun, sejauh kita komit pasti yakin. Itu C kedua. C yang ketiga adalah stay connected, saudara seiman. Ya, kita harus membina jaringan seluas-luasnya dengan orang tidak percaya, dengan siapapun, connected dengan atasan kita, ya, kemudian connected dengan bawahan kita. Tadi Pak Yosi bilang kita harus mengasihi bawahan kita, betul, kita melayani mereka. Biasanya kan kita melayani atasan memanage anak buah. Nah sekarang itu justru yang baik itu bagaimana kita manage atasan kita, melayani bawahan kita. Maksudnya manage atasan itu apa? Kalau memang atasan ada hal-hal yang belum memahami suatu bidang karena memang dia dari atas melihatnya ya, kita bantu, kita jelaskan, kita support. Bahkan saat-saat tertentu dengan cara tertentu, cara yang santun kita ingatkan, Pak sepertinya lebih baik seperti itu. Apakah Bapak berkenan kalau misalnya keputusannya bukan itu, tapi itu adalah the way we manage our boss. Sehingga akhirnya apa, perusahaan atau unit kita itu bisa dibawa ke arah yang benar. Stay connected dengan siapapun, dengan orang-orang yang ada di belahan bumi ini. Aset yang paling berharga itu sebenarnya adalah hubungan-hubungan tadi, ya. Baik hubungan pekerjaan, di gereja, di pelayanan gitu ya. Mungkin kalau tidak ada kesempatan di pelayanan di kantor atau di mana, tapi at least di gereja ya. Kita ada 7 hari seminggu, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di gereja, pelayanan atau doa bersama, ikuti itu, ya, ibadah hari Minggu, pelayanan secara aktif. Tapi tetap hati dulu yang beres kepada Tuhan, maka kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi ada 3C tadi ya. Confident dulu, kita anak Tuhan. Yang kedua adalah komit, berikan yang terbaik. Disuruh melangkah 1 mile, melangkah 2 mile. Gak ada yang bisa melawan orang yang mau komit dan bekerja keras memberikan lebih. Dan yang ketiga adalah
connected. Jadi itu dari saya bekal untuk teman-teman semua di sini, leaders yang ada di sini, Rio dan 3C. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Tuhan. Terima kasih.